Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Semoga kita tetap kuat, sehat, di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan pada hari ini. Mari kita mengawali hari ini dengan langkah iman melalui renungan harian edisi 7 Mei 2026. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kehidupan di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun setiap hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya membaca, tetapi kami dapat mengerti, dan juga kami mampu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Lukas, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dengan perikop, penjala ikan menjadi penjala manusia. Firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang. Lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Taat di tengah ketidakpastian. Itulah tema perenungan kita yang akan kita renungkan di dalam sepanjang hari ini. Seorang nelayan berpengalaman pulang dengan tangan kosong setelah semalaman bekerja. Ia lelah dan kecewa. Ketika hendak beristirahat, seseorang memberi saran untuk kembali melaut. Secara logika manusia, itu tidak masuk akal. Ia sudah mencoba
di waktu yang terbaiknya. Namun ia memilih untuk mencoba sekali lagi. Di luar dugaan, justru pada saat itulah ia memperoleh hasil yang melimpah. Ketaatan sederhana membuka jalan bagi sesuatu yang besar. Saudara-saudara, Simon Petrus mengalami hal yang serupa. Ia telah bekerja semalaman dan tidak mendapatkan apa-apa. Sebagai nelayan, tentu ia memahami situasi dan waktu terbaik untuk menangkap ikan. Namun ketika Yesus menyuruhnya menebarkan jala, ia memilih untuk taat. Meskipun itu bertentangan dengan pengalamannya. Disinilah letak pergumulannya antara logika dan ketaatan. Petrus bisa saja menolak dengan alasan yang masuk akal. Tetapi ia berkata, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Ketaatan itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa, bahkan melampaui ekspektasinya. Kita sering berada di posisi Petrus. Kita sudah berusaha, tetapi hasilnya nihil. Kita lelah, kita kecewa, dan kita merasa sudah tahu batas kemampuan kita. Ketika Tuhan meminta kita melangkah lagi, kita ragu karena pengalaman di masa lalu kita. Firman ini mengingatkan bahwa keberhasilan tidak selalu bergantung pada pengalaman, tetapi pada ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan tidak selalu masuk akal, tetapi selalu membawa kita lebih dekat pada rencana Tuhan. Dari peristiwa ini, Petrus bukan hanya mendapatkan ikan, tetapi juga ia mendapatkan panggilan hidup yang baru. Ia dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Mari kita berani taat, bahkan ketika ketaatan tidak mendukung. Siapa tahu, langkah kecil ketaatan kita pada hari ini menjadi awal dari rencana besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan kekuatan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi ini. Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam ketaatan ada perlindungan, ada keteduhan, dan membuat kami dekat kepadamu. Dan ada rencana indah yang Tuhan sediakan di balik ketaatan kami. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami merasa cemas karena ingin memegang kendali atas segalanya di dalam kehidupan kami. Dalam ketidakpastian ini, kami belajar untuk melepaskan genggaman kami dan mempercayakan kendali sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah ketaatan kami bukan didasari oleh situasi yang aman, melainkan karena kami tahu Engkau adalah nahkoda yang setia. Engkau adalah nahkoda yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Teguhkan hati kami untuk tetap taat pada prinsip-prinsip Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan saat dunia di sekitar kami terasa goyah, pakailah kehidupan kami untuk menjadi penguat bagi sesama kami yang sedang lemah, yang sedang lelah, agar melalui kehidupan kami, mereka pun merasakan kekuatan,
mereka merasakan kasih karunia dari Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh terus mencerminkan kasih Allah, dan kami boleh terus taat kepadamu. Dan seluruh kehidupan kami Tuhan, segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarkanlah Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.